Legenda Sura dan Baya, asal-usul kota Surabaya. Surabaya, salah satu kota terbesar di Indonesia, memiliki sejarah panjang yang melekat erat pada identitas dan budayanya. Namun, tahukah Anda bahwa nama Surabaya berasal dari sebuah legenda kuno yang melibatkan dua makhluk perkasa, Sura si Hiu dan Baya si Buaya? Cerita ini menjadi bagian tak terpisahkan dari warisan budaya Surabaya yang diwariskan secara turun-temurun sebagai simbol keberanian dan ketangguhan. Mari kita mulai perjalanan ke masa lalu, ke sebuah dunia penuh konflik, kekuatan, dan pelajaran berharga. Di masa lampau, kawasan Surabaya adalah wilayah alam yang luas dan subur. Sungai besar mengalir dengan deras, bersatu dengan samudra yang tak bertepi. Disinilah hidup dua makhluk yang sangat berkuasa, Sura dan Baya. Sura adalah seekor hiu besar, penguasa lautan yang tangguh dan dominan. Dia dikenal karena kekuatannya yang tak tertandingi dan keberaniannya yang luar biasa. Di sisi lain, Baya adalah seekor buaya yang licik dan berkuasa di daratan serta sungai. Dengan tubuhnya yang besar dan kekuatannya, Baya menjadi pemimpin yang disegani di wilayah darat dan perairan tawar. Meskipun mereka hidup di wilayah berbeda, takdir akhirnya mempertemukan mereka melalui konflik yang mengguncang. Suatu hari, keseimbangan alam mulai terganggu. Pasokan makanan di lautan mulai menipis, membuat Sura harus meninggalkan habitatnya untuk mencari makan di tempat lain. Dalam pencariannya, Sura menemukan sungai yang melimpah dengan ikan. Tanpa berpikir panjang, dia masuk ke sungai dan mulai berburu. Namun, keberadaan Sura tidak luput dari perhatian Baya. Ketika dia melihat Sura memasuki wilayah kekuasaannya dan memakan ikan-ikan di sungai, Baya langsung merasa terancam. Dia pun mendatangi Sura untuk memberi peringatan. Baya, apa yang kau lakukan di sini, Sura? Ini adalah wilayahku, dan setiap ikan di sungai ini adalah milikku. Sura, sungai ini mengalir ke lautku, jadi ikan-ikan ini juga milikku. Aku punya hak untuk berburu dimanapun aku mau. Sura, sungai ini mengalir ke lautku, jadi ikan-ikan ini juga milikku. Aku punya hak untuk berburu dimanapun aku mau. Sura, sungai ini mengalir ke lautku, jadi ikan-ikan ini juga milikku. Aku punya hak untuk berburu dimanapun aku mau. Dari percakapan ini muncul ketegangan yang terus meningkat. Kedua pihak merasa bahwa masing-masing berhak atas sungai tersebut. Setelah perdebatan sengit, Sura dan Baya akhirnya mencapai kesepakatan untuk berbagi wilayah demi menghindari konflik. Dalam perjanjian tersebut, Sura akan menguasai semua wilayah air, termasuk laut dan sungai. Baya akan menguasai daratan dan perairan tepi sungai. Kesepakatan ini diharapkan dapat menciptakan kedamaian. Awalnya, semuanya berjalan lancar. Sura hanya berburu di laut, sementara Baya tetap menjaga wilayah daratnya. Sayangnya, kedamaian tidak bertahan lama. Meski sudah ada perjanjian, Sura yang tak puas dengan wilayahnya memutuskan untuk melanggar perjanjian. Secara diam-diam, dia kembali memasuki sungai untuk berburu ikan yang lebih mudah didapat. Baya yang mencium pengkhianatan ini menjadi sangat marah. Baginya, tindakan Sura adalah bentuk penghinaan terhadap kekuasaannya. Baya, Sura, kau telah melanggar janji kita. Kau pikir aku tidak akan tahu apa yang kau lakukan? Sura, aku hanya berburu dan aku tidak peduli dengan batas-batas yang kau buat. Bagiku, tidak ada yang bisa menghentikanku. Ketegangan pun kembali memuncak. Tidak ada lagi ruang untuk berdamai. Kedua makhluk ini memutuskan untuk menyelesaikan perselisihan mereka dengan cara yang paling mendominasi, pertarungan tanpa ampun. Pertarungan antara Sura dan Baya berlangsung dengan dahsyat. Mereka saling menyerang dengan kekuatan maksimum, membuat air sungai bergelora dan daratan bergetar.
Dalam pertarungan itu, masing-masing menunjukkan kemampuan mereka. Sura menggunakan kecepatannya di dalam air untuk melancarkan serangan-serangan tajam. Baya, di sisi lain, memanfaatkan kekuatannya yang luar biasa dan teknik bertarung strategis di daratan serta tepi sungai. Pertarungan berlangsung lama dan penuh ketegangan. Hewan-hewan lain menjauh ketakutan, sementara air sungai berubah keruh akibat pertempuran mereka. Akhirnya, keduanya terluka parah dan menyadari bahwa mereka tidak akan bisa saling mengalahkan. Dengan kelelahan, Sura dan Baya memutuskan untuk berhenti bertarung. Mereka kembali ke tempat masing-masing, tetap menjaga jarak, tetapi perasaan dendam masih tersimpan di hati mereka. Meskipun pertarungan antara Sura dan Baya berakhir tanpa pemenang, kenangan akan konflik ini tetap hidup dalam ingatan masyarakat sekitar. Pertarungan mereka menjadi legenda abadi, dengan sungai tempat mereka bertarung menjadi pusat dari cerita ini. Dari sinilah lahir nama kota Surabaya. Nama tersebut diambil dari gabungan Sura, hiu, dan Baya, buaya, sebagai penghormatan terhadap kisah legendaris yang menggambarkan keberanian, kekuatan, dan ketangguhan. Kombinasi nama ini juga mengandung filosofi yang mendalam, mengisyaratkan perjuangan melawan kesulitan dan tantangan. Hingga kini, legenda Sura dan Baya menjadi bagian integral dari identitas Surabaya. Kisah ini diabadikan dalam lambang resmi kota Surabaya yang menampilkan gambar seekor hiu dan buaya yang saling melingkar, melambangkan pertarungan abadi mereka. Lambang ini tidak hanya merepresentasikan sejarah, tetapi juga semangat kota, kuat, berani, dan penuh daya juang. Selain itu, legenda ini terus dikenang melalui berbagai media budaya, seperti seni, sastra, dan tradisi lokal. Lokasi wisata seperti Taman Surabaya juga menggunakan patung Sura dan Baya sebagai ikon untuk menarik wisatawan, memastikan bahwa cerita ini tetap hidup dalam hati masyarakat. Legenda Sura dan Baya bukan sekadar cerita tentang dua makhluk yang bertarung demi wilayah. Lebih dari itu, ini adalah cerminan dari perjuangan, keberanian, dan ketangguhan yang sejalan dengan semangat masyarakat Surabaya. Kisah mereka menunjukkan pentingnya menghormati perjanjian, memahami batas-batas, dan tetap teguh dalam menghadapi tantangan. Legenda ini juga mengingatkan kita bahwa sejarah dan kebudayaan memiliki peran penting dalam membentuk identitas sebuah tempat. Dengan mengenang cerita seperti ini, kita tidak hanya menghormati masa lalu, tetapi juga memperkuat ikatan dengan warisan budaya yang membuat kita menjadi apa adanya hari ini. Demikianlah kisah asal-usul kota Surabaya yang penuh inspirasi. Semoga video ini memberikan wawasan yang berguna tentang warisan budaya dan sejarah yang kaya dari salah satu kota terbesar Indonesia. Jangan lupa untuk berkunjung ke Surabaya dan menyaksikan langsung simbol Sura dan Baya yang menjadi kebanggaan kota ini.